Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalina Aziza Munandar, NIM 24059256. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi minggu ke-8 mengenai outsourcing dan manajemen sumber daya manusia. Tujuan presentasi yaitu yang pertama, menjelaskan pemahaman tentang tren outsourcing, yang kedua, outsourcing internasional, yang ketiga, efek biaya dan manfaat, dan yang keempat, tantangan khusus yang dihadapi perusahaan multinasional. Yaitu yang pertama, tren outsourcing, peningkatan skala, cakupan, dan luasnya, yaitu outsourcing telah meningkat secara dalam beberapa tahun terakhir, mencakup volume, kegiatan, dan wilayah geografis. Penyebab pertumbuhannya itu yang pertama, teknologi dan transportasi, yang artinya kemajuan dalam sistem transportasi atau pengiriman peti kemas dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang memfasilitasi pemesanan, pemantauan, dan pengiriman produk atau layanan. Penyebab pertumbuhan yang kedua itu persaingan dan penghematan biaya, yang artinya perusahaan berupaya menghemat biaya melalui upah yang lebih rendah dan fokus pada aktivitas inti. Penyebab pertumbuhan yang ketiga yaitu modal produksi jaringan, yaitu gaya manajemen meniru pesaing dalam model produksi jaringan. Dan penyebab pertumbuhan yang keempat yaitu globalisasi, yang artinya pelonggaran hambatan perdagangan dan perluasan tenaga kerja berketerampilan tinggi di Asia, meningkatkan kemudahan dan penghematan biaya. Yang ketiga yaitu tren outsourcing. Meskipun outsourcing dominan, tren insourcing juga muncul karena kesadaran akan risiko outsourcing atau penurunan kualitas, manfaat biaya tidak terwujud. Lalu yang keempat, implikasi bagi manajemen SDM, yaitu pengelolaan SDM di seluruh rantai pasokan yang dialihdayakan memerlukan adaptasi karyawan, koordinasi praktik, dan restrukturisasi internal. Lalu selanjutnya, outsourcing internasional. Outsourcing internasional atau offshoring terjadi ketika transaksi melintasi batas negara, yaitu yang pertama, nearshoring versus farshoring, yaitu yang pertama, nearshoring pemindahan pekerjaan ke negara tetangga, yang kedua, farshoring, yaitu pemindahan pekerjaan melalui jarak geografis yang lebih jauh. Ya, lalu yang kedua, restrukturisasi ketenaga kerjaan, yaitu keputusan untuk mengalihdayakan pekerjaan melibatkan pemindahan atau pemecatan karyawan. Yang ketiga, strategi organisasi, yaitu perusahaan memilih antara mendirikan anak perusahaan, mengalihkan pekerjaan ke subkontraktor pihak ketiga, atau memulai usaha patungan. Selanjutnya, keputusan kepegawaian, yaitu perusahaan memutuskan untuk memberhentikan atau memindahkan pekerja ke organisasi baru. Selanjutnya, pengaruh konteks nasional, yaitu undang-undang pengalihan perusahaan dan sistem hubungan industrial memengaruhi biaya dan manfaat dari berbagai pilihan strategis. Yang pertama, undang-undang pengalihan usaha, yaitu memengaruhi kemudahan manajemen dalam mengurangi jumlah karyawan atau mengubah kontrak kerja. Lalu yang kedua, hubungan industrial, yaitu hak negosiasi dan konsultasi, daya tawar serikat pekerja, dan cakupan perundingan kolektif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Lalu selanjutnya efek biaya dan manfaat. Yang pertama, motivasi utama, yaitu penghematan biaya. Upah yang lebih rendah di negara-negara berkembang. Lalu fokus pada aktivitas intinya memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Selanjutnya, akses ke keahlian, yaitu mengandalkan organisasi spesialis untuk layanan tertentu. Lalu yang kedua, potensi resiko dan kerugian, yaitu penurunan kualitas. Kualitas layanan atau produk dapat menurun. Lalu yang kedua, biaya tersembunyi, yaitu biaya koordinasi dan pemanfaatan dapat meningkat. Selanjutnya, kehilangan kendali, yaitu kehilangan kendali atas proses dan kualitas. Dan dampak pada moral karyawan, yaitu penurunan moral dan kepuasan kerja di antara karyawan yang terkena dampak. Lalu selanjutnya, tantangan khusus yang dihadapi perusahaan multinasional, yaitu yang pertama, kondisi SDM lintas batas organisasi.
yaitu pemilihan karyawan dan pengembangan keterampilan, lalu desain kerja, lalu penjadwalan dan fleksibilitas, dan manajemen kinerja. Lalu tantangan yang kedua, tantangan mengelola koordinasi, yaitu biaya penegakan dan pemantauan, lalu menyesuaikan dengan tuntutan yang berbeda, dan koordinasi perundingan bersama. Selanjutnya, tantangan yang ketiga, dinamika internasional, yaitu praktik manajemen dan pemantauan kinerja. Penting dalam memfasilitasi koordinasi. Yang kedua, standarisasi, yaitu fokus pada standarisasi dalam lingkungan multinasional. Lalu selanjutnya, tantangan koordinasi, yaitu perusahaan berupaya menyediakan layanan standar lintas batas negara. Lalu selanjutnya, alih daya atau sebagian fungsi SDM, yaitu pertumbuhan alih daya SDM, difasilitasi oleh perkembangan platform TIK dan tekanan untuk mengurangi biaya. Lalu yang kedua, keuntungan alih daya SDM, yaitu biaya yang lebih rendah, pekerjaan berkualitas lebih tinggi, dan akses ke sistem TIK yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kerugian dan risiko, yaitu penurunan moral, risiko kehilangan kompetensi inti, dan biaya administrasi kontrak. Selanjutnya, fungsi SDM yang dialihdayakan, yaitu layanan transaksional, seperti penggajian, administrasi rekrutmen, lebih sering dialihdayakan daripada aktivitas strategis. Lalu selanjutnya, pilihan jalur outsourcing, yaitu mengintegrasikan atau membiarkan penyedia mentransformasi sistem SDM. Selanjutnya, pusat layanan bersama, yaitu menyatukan proses bisnis yang digunakan bersama di seluruh unit perusahaan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu outsourcing menjadi strategi penting bagi perusahaan global untuk menekan biaya dan fokus pada kompetensi inti. Namun juga menghadirkan tantangan seperti penurunan kualitas, kehilangan kendali, dan dampak pada karyawan. Dalam konteks internasional, perbedaan hukum dan budaya kerja menuntut koordinasi SDM yang lebih kompleks, dan dengan manajemen yang tepat, outsourcing dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing global perusahaan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.